Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salas Mahya dengan NPM 220120017171. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengolah data dan interpretasinya menggunakan aplikasi Smart PLS dengan metode PLSM moderator analisis. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke datanya seperti ini. Disediakan. Kita kopas dulu semua datanya ke Excel. Nah, seperti ini tampilannya setelah kita kopas, dan saya save dengan nama multivariat. Kita langsung saja untuk input datanya, new project, model analisis. Nah, kita import data file, kita masukkan datanya yang tadi, multivariat ini, kemudian kita import dan back. Selanjutnya, kita create model. Create model, pilih PLSM, dan model name-nya kita samakan saja sama project-nya. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan variabelnya dulu. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan deskripsi variabelnya dari penelitian ini. Nah, di sini terdapat variabel X yaitu kepuasan pelanggan dan variabel Y yaitu loyalitas pelanggan. Nah, berarti hipotesis satunya dirumuskan sebagai kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan hipotesis duanya adalah kepercayaan. Kepercayaan mampu memoderasi, memperkuat hubungan pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita masukkan nama-nama variabelnya ke Smart PLS. Gambar ini sebagai kualitas kepuasan pelanggan. Ini juga ini adalah untuk kepercayaan. Kita hide indicators, dan untuk variabel Y-nya itu adalah loyalitas pelanggan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita keluarkan dulu step dimensi dari variabel Z-nya. Variabel Z1, variabel Z2, dan variabel Z3. Sudah seperti ini, kita tarik garis untuk menyatakannya. Pertama yaitu tarik garis antara kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan, kemudian Z1 sebagai dimensinya terhadap kepercayaan, dan moderasi dari kepercayaan ini ke hubungan pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Kalau sudah, kita calculate algorithm, start calculation. Nah, di sini kita pertama akan menganalisis outer modelnya terlebih dahulu dengan convergent validity-nya, yaitu dengan cara melihat outer loadings di sini. Untuk indikator variabel X, X1 sampai X4 itu valid, semuanya valid. Loading faktornya di atas 0,7 terhadap kepuasan pelanggan atau variabel X-nya sendiri. Kemudian untuk indikator variabel Y-nya juga, ini meskipun ada salah satu dari loading faktornya yang di bawah 0,5, tapi kalau di rata-rata average-nya itu loading faktornya adalah di atas 0,5, yaitu tetap valid.
Dan begitu pula dengan variabel Z, indikator variabel Z1 terhadap kepercayaan. Meskipun terdapat loading factor yang tidak memenuhi atau di bawah 0,5, tapi secara keseluruhan rata-rata loading faktornya itu adalah di atas lebih dari 0,5 yang dinyatakan valid. Kemudian yang kedua, kita uji diskriminan validity dengan melihat cross loadings-nya. Nah, di sini kita lihat indikator variabel X, X1 sampai X4 itu lebih besar cross loading-nya di konstruknya. Konstruknya dari X1 sampai X4 itu konstruknya adalah kepuasan pelanggan karena ini variabel X-nya. Jadi kita lihat di sini angka cross loading-nya itu lebih besar daripada angka yang di sebelahnya 0,693, 0,567 dan 7,534, yang bawah juga sama 0,862 sampai ini lebih besar di antara yang konstruk yang lain. Kemudian untuk yang Y1 juga sama, Y1 sampai Y3 itu terhadap konstruknya adalah loyalitas pelanggan di sini. Nah, dari 0,697 sampai 904. Nah, ini angkanya lebih besar daripada konstruk yang lainnya, yaitu baik di kepuasan pelanggan sini 0,759 lebih besar ini. Begitu pula dengan yang variabel Z yang lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah kesimpulan dari uji diskriminan validity ini adalah valid. Kemudian kita uji reliabilitas dengan melihat cross back alpha dan composite reliability-nya. Di sini rata-rata cross back alpha-nya sendiri itu adalah di atas 0,7 yang dinyatakan reliable untuk model ini, dan composite reliability-nya juga sama di atas 0,7. Jadi secara keseluruhan model ini reliable. Selanjutnya kita menuju ke uji inner model. Yang pertama dengan melihat R-square-nya. Di sini kita lihat R-square-nya. Kita fokus ke loyalitas pelanggan karena variabel Y-nya adalah loyalitas pelanggan. Di sini nilai R-square-nya adalah 0,697, yang artinya kepuasan pelanggan dan kepercayaan mampu menjelaskan loyalitas pelanggan sebesar 69,7% dan sisanya sebesar 31,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita calculate bootstrapping untuk melihat moderating efeknya. Ini jangan lupa one tail. Nah, kita lihat bad coefficient-nya untuk menguji hipotesisnya. Di sini yang pertama untuk hipotesis 1 kita lihat bahwa kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang ini. Kita lihat p-value dari hubungan kepuasan pelanggan terhadap pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan itu sebesar 0,000 atau memenuhi syarat karena di bawah 0,05 p-value-nya. Dan nilai koefisiennya itu adalah positif, yang artinya hipotesis 1 diterima. Artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang tes moderasinya, di sini kepercayaan memoderasi kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan seperti itu. Hasilnya valid juga atau memenuhi syarat karena hasil p-value-nya 0,009 yang di bawah kurang dari 0,05. Tapi di sini angka koefisiennya negatif. Hipotesis 2-nya diterima. Kepercayaan mampu memoderasi, memperlemah hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.